secara terus-menerus sehingga kata yang tadinya dipinjam akhirnya diserap. Serapan kata baru ini merubah sama sekali tafsir, pengertian, literasi, latar belakang daripada apa yang mau ditujukan gitu. Dan ini adalah persoalan budaya ya. Salam jumpa, selamat sore di Jurnal Hendra. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang muncul di kolom komen dalam bahasan tentang candi dan bangunan ya. Oke, supaya nggak keliru mungkin saya baca ya. Komennya adalah temple sama dengan candi. Kuil-kuil di Jepang disebut temple meski bukan untuk penyembahan Hindu. Misal Sensoji Temple ada di Tokyo, Rokunji Temple ada di Kyoto, di Tai ada Emerald Buddha Temple, Wat Po Temple, La Prasa Temple. Oke, ini adalah komen sekaligus pertanyaan. Baik, kita akan coba jawab mulai dari akar jawabannya ya. Apa yang muncul dari pertanyaan itu adalah sebuah problem ya. Problema yang dikenal sebagai problema kode switching gitu ya. Problema kebahasaan, problema linguistik ya. Pengertian kode switching adalah ketika ada dua kata dari asal bahasa yang berbeda disatukan dan membentuk pengertian yang baru gitu ya. Bahkan dengan bahasa yang sama, contoh kata sendal sepatu, itu adalah bentuk kode switching ya. Disebut sendal bukan, disebut sepatu juga bukan. Ketika kata sendal dan kata sepatu disatukan terjadi kode switching, bahwa sendal sepatu merujuk pada benda baru yang bukan sepatu dan bukan sendal. Ini dalam akar bahasa yang sama. Bisa kita bayangkan jika akar bahasanya berbeda. Misalnya yang kayak tadi, temples gitu ya. Misalnya kita gabungkan Borobudur Temple. Borobudur Temple. Artinya ada dua kata dari akar bahasa yang berbeda. Coba kita satukan, yang satu Borobudur, yang satu Temple. Penyatuan dua kata tersebut menyebabkan fenomena kode switching. Arti temple adalah tempat worshiping. Arti temple adalah tempat atau bangunan di mana dilakukan pemujaan terhadap dewa-dewi. Kata temple ini melekat pada kebudayaan Yunani. Jadi semua kuil-kuil di Yunani itu disebut temple. Temple of Artemis, Temple of Apollo, Temple of Zeus, Temple of Athens dan seterusnya. Jadi temple itu mengandung pengertian pemujaan yang berasal dari kebudayaan pagan gitu ya. Di era pagan gitu ya. Nah, ini akan menjadi masalah ketika direkatkan pada kata tertentu, misalnya Borobudur Temple, sehingga pengertian Borobudur Temple, Borobudur adalah tempat pemujaan, gitu. Which is not, gitu. Tidak begitu, gitu ya. Borobudur sebagai satu konstruksi bangunan memiliki pengertiannya tersendiri. Nah, di dalam arsitektur Buddha ada setidaknya 4 jenis bangunan. 1 itu adalah stupas, 2 itu adalah vihara, 3 itu adalah chaitya, 4 itu adalah stamba. Jadi Borobudur is not a temple. Kalau kita mau menghindari kesalahan-kesalahan pemaknaan pada kode switching, maka kita bisa menyebut Borobudur as a vihara atau vihar, Borobudur as a stupas, Borobudur Estamba atau Borobudur Stupa, Borobudur Stamba, Borobudur Vihara atau Borobudur Mahavihara. Sehingga tidak terjadi proses kode switching, tidak terjadi proses pergeseran makna, ya. Karena ini menyangkut filsafat dasar dari motivasi orang yang membangun bangunan tersebut dan kegunaan bangunan tersebut, serta aspek-aspek budaya yang terkait oleh bangunan tersebut, ya. Jadi misalnya vihara, pengertian vihara itu hari ini sama dengan kata itu melekat dengan kata university. Vihara adalah tempat orang belajar, menggali ilmu pengetahuan, tempat riset, tempat orang mencari pencerahan. Jadi vihara adalah tempat untuk, dalam tanda petik, dunia pendidikan. Vihara adalah bangunan pendidikan gitu ya.
Jadi kalau kita sebut Borobudur Temple dan Borobudur Vihara akan sangat jauh. Itu artinya Borobudur Temple pengertiannya Borobudur sebagai tempat pemujaan. Sementara Borobudur Mahavihara, Borobudur sebagai sekolahan. Gitu. Oke, kita ambil contoh yang lain. Stupa. Stupa adalah tempat di mana umat Buddha menempatkan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh suci dalam bentuk bangunan, dalam bentuk arsitektur. Gitu. Sehingga kita bicara Borobudur Temple dengan Borobudur Stupa akan sangat beda. Gitu. Apalagi misalnya Borobudur Stamba. Stamba itu artinya adalah bangunan atau monumen yang digunakan untuk menandai siapa raja yang berkuasa dan kapan kekuasaan itu hadir di wilayah itu. Atau dengan kata mudahnya, Stamba itu kayak kalender, tanggalan gitu, penanggalan yang menandai hadirnya sebuah kekuasaan kerajaan atau raja, atau penanggalan yang menandai adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang khusus dalam sebuah bangsa gitu. Sekali lagi, kalau kita pakai kata temple, maka kata Borobudur Temple dengan Borobudur Stupa, Borobudur Vihara, Borobudur Mahavihara, Borobudur Chaitya, Borobudur Stamba itu sama sekali berbeda artinya. Dan tafsiran dan maknanya pun akan bergeser sangat jauh gitu. Nah, berkaitan dengan itu, keberadaan Jurnal Hendra memang kita gunakan bersama untuk mencoba mencari sisi-sisi yang tidak pas, mencari bagian-bagian yang kita perlu bicarakan sehingga terjadi pemahaman yang lebih luas, pengkayaan pemahaman, pengkayaan pengetahuan, literasi dan seterusnya. Harapan Jurnal Hendra adalah itu gitu. Dalam kasus seperti ini, ketika ada kasus segala-galanya disebut temple, maka Jurnal Hendra terpanggil gitu ya. Terpanggil untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik, penjelasan yang lebih mendalam. Sehingga somehow nanti orang-orang bahkan di seluruh dunia akan menyebut Borobudur Mahavihara, Borobudur Chaitya, Borobudur Stupas, Borobudur Stamba, bukan Borobudur Temple gitu ya. Sehingga dia kembali pemaknaannya kepada pemaknaan dan penafsiran yang mendekati filsafat dasar dari proses bangunan dan tujuan pemakaian pembangunannya. Oke? Kita lebih lanjut lagi. Apakah boleh Prambanan disebut temple? Jika kasusnya adalah Prambanan, jawabannya adalah boleh, karena Prambanan digunakan untuk memuja Shakti, Shiva, Kali atau Durga. Sehingga Prambanan temple boleh, namun dengan catatan gitu ya. Lagi-lagi kata temple dengan kata candi memiliki tafsir yang berbeda gitu ya. Bahwa tempat pemujaan dalam bentuk kuil tidak semuanya bentuknya candi, karena candi harus memenuhi beberapa syarat ya. Jadi disebut candi itu minimal terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah stela atau bangunan tinggi kayak Prambanan nih. Ini Prambanannya, stelanya gitu. Kemudian tirta, bangunan air yang mengiringi stela, dan murti atau keberadaan arca, khususnya arca Shakti, Kali atau Durga atau Siwa. Itu ya. Yang disebut candi representing hanya Kali, Durga atau Siwa. Tidak Wisnu, tidak Brahman, tidak. Yang disebut candi adalah tempat yang sangat spesifik untuk Shakti, Kali, Durga. Tidak semua tempel adalah candi ya, sehingga akan menjadi lebih tepat kalau kita menyebut candi Prambanan atau Prambanan candi gitu ya, bukan Prambanan tempel ya. Itu akan memberikan literasi pengetahuan kepada banyak orang bahwa Prambanan memiliki keunikan dan memiliki fitur-fitur yang tidak begitu saja sama dengan kuil-kuil yang lain. Nah, soalan kode switching ini menjadi ketika satu bahasa dengan bahasa yang lain saling serap menyerap, saling minjam meminjam. Gitu. Pertama adalah kata itu dipinjam untuk memudahkan pengertian, tetapi secara terus menerus sehingga kata yang tadinya dipinjam akhirnya diserap. Serapan kata baru ini merubah sama sekali tafsir, pengertian, literasi, latar belakang daripada apa yang mau ditujukan gitu. Dan ini adalah persoalan budaya ya, sehingga
mungkin balai bahasa atau kita masyarakat secara swadaya, secara swakarsa, secara swakelola berusaha untuk memperkaya literasi sehingga kita tidak terjebak pada kondisi-kondisi kesalahan atau ketidaktepatan penafsiran karena kode switching gitu ya. Oke. Contoh kode switching lain dalam bentuk semiotika arsitektur ya, dalam pemahaman arsitektur, contohnya misalnya masjid yang ada di Turki. Sering kali orang jadi keliru menyebut masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia itu katedral gitu. Nama masjidnya Masjid Ahmed gitu ya, Masjid Bani Usmani, Masjid Usmani ya, Ahmed siapa gitu. Kadang-kadang orang terselip Masjid Hagia Sophia ini kode switching nih gitu ya. Ini agak sensitif dan agak berbahaya gitu. Karena akan tercampur aduk antara pengertian bangunan dalam penggunaan sebagai katedral atau gereja dengan bangunan dengan penggunaan sebagai masjid atau mosque gitu ya. Ini proses kode switching, peminjaman kata yang melahirkan pengertian yang baru dan pergeseran dari makna. Kembali lagi pada pertanyaan sahabat kita tadi, kenapa semua nggak disebut tempel? Karena memang bukan tempel gitu. Dan jika tuh tempel itu harus disebutkan tidak secara generik, tapi lebih baik jika tempel itu disebutkan dalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga tidak tertukar-tukar dan maksud atau tujuan dari orang atau masyarakat yang membangun bangunan itu dapat diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya, tidak kehilangan makna, tidak kehilangan arti, dan yang terpenting tidak kehilangan pesan-pesan spiritualnya gitu ya. Ini adalah problema yang kita hadapi dalam perjalanan kebudayaan pada bangsa manapun, dimanapun. Oke, ke depan kita bahas soalan-soalan budaya karena kode switching. Kita punya pembekalan tentang apa itu kode switching dan apa pengaruh dan dampaknya. Oke, sekali lagi saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat untuk terus ada hadir di Jurnal Hendra. Oke, kita tunggu like-nya, kita tunggu subscribe-nya, dan kita gali lebih banyak tentang budaya di lingkup archipelagic Indonesia. Demikian kiranya, salam jumpa kembali nanti di Jurnal Hendra berikutnya. Sampai jumpa.